Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Octavia dari kelas C3 S1 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200664. Adanya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam 2 yang dimana berisi tentang pemahaman saya sendiri atau saya pribadi tentang Ma'rifatul Rasul. Yang pertama ada Ta'rifatur Rasul atau pengertian ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti pengukur, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rasala yang berarti utusan. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul. Yang pertama, ada hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, ada qudwatu fit tatbikir risalah atau menjadi contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang disampaikannya atau yang dibawakannya. Terus, Rasul-Rasul juga memiliki ciri-ciri keistimewaannya. Yang pertama, ada memiliki sifat asasiyah, yakni sifat dasar yang layak baginya. Terus memiliki mujizat, adanya al-bisyarat atau memberi kabar gembira atas kedatangannya. Terus ada juga an-nubuwat atau berita-berita kebaikan. Terus ada satu lagi yaitu adanya as-samarat atau hasil dakwah yang dilaksanakannya. Yang kedua ada kedudukan ar-Rasul. Rasulullah SAW pernah berwasiat, kutinggalkan untukmu dua perkara atau pusaka, tatkala kamu akan tersesat selama-lamanya, selama kamu masih berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Muhammad SAW adalah hamba Allah. Kedudukan Muhammad SAW adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Ada dalam surat ke-17 ayat 1, Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Kata hambanya, menurut ulama berarti jisman wa ruhan atau jasad dengan ruh. Bukan hanya ruh saja. Sebagai hambanya, beliau tahu. Yang pertama adalah seorang manusia, kedua memiliki nasab atau garis keturunan, dan yang ketiga memiliki jasad. Yang pertama ada seorang manusia. Sebagai manusia, beliau tahu makan, minum, mandi, terus buang hajat juga, bisa mengantuk sama seperti manusia. Yang kedua memiliki nasab atau Nabi Muhammad SAW juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah SAW lahir dari keluarga yang bersih dari jinah atau di tengah masyarakat yang kotor di Mekah waktu itu. Rasul berasal dari kaum Quraisy. Bapaknya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad SAW juga merupakan nasab pilihan. Sesungguhnya Allah memiliki Kunanah dari anak keturunan Ismail, memiliki Kumusi dan Kinanah, memilih Bani Hashim dan Quraisy, dan memiliku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Nasab nala. Yang pertama ada bagian yang disepakati kebenarannya oleh pakar biografi dan nasab, yaitu sampai Adnan. Yang kedua ada bagian yang mereka perselisihkan, yaitu antara nasab yang tidak diketahui secara pasti dan nasab yang mesti dibicarakan, tepatnya Adnan ke atas hingga Ibrahim alaihissalam. Dan yang ketiga, bagian yang sama sekali tidak diragukan bahwa di dalamnya ada hal-hal yang tidak benar, yaitu Ibrahim alaihissalam sampai Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga memiliki jasad. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan jasad Rasulullah SAW dalam kitab Syama'il Muhammad SAW. Yang kedua, ada manusia yang paling tampan
adalah Adam alaihissalam karena Allah langsung menciptakan dengan tangannya dan meniupkan rohnya. Yang ketiga, wanita paling cantik adalah Hawa karena tidak ada yang menyerupai kecuali Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai setengah ketampanan Adam alaihissalam. Berarti yang paling tampan itu Nabi Adam alaihissalam ya, bukan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf setengah ketampanannya dari Nabi Adam. Terus yang terakhir, fisik Nabi Muhammad SAW digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu diikat kuncir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Terus, kedudukan kedua dari Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain. Yang kedua, ketika beliau menerima wahyu yang pertama, maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasul dan aku Jibril." Muhammad juga ditugaskan untuk memimpin umat. Tugas ketiga sebagai Rasul adalah memimpin umat Islam. Terus beliau adalah pemimpin yang sempurna atau pemimpin keluarga dan negaranya. Terus ada fikih dakwah. Dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad, kita memperoleh ilmu tentang berdakwah yang benar-benar atau dikenal dengan fikih dakwah. Fikih dakwah mendalami dan memahami tentang sejarah dakwah, faktor-faktor keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya, terus ada kesimpulan dan evaluasinya secara detail. Terus ada as-sunnah sebagai sumber. As-sunnah berkedudukan sebagai sumber pada 3 hal. Yang pertama, ada sumber hukum atau kedua setelah Al-Quran. Terus yang kedua ada sunnah sirah. Terus yang ketiga ada sumber dakwah. Karena itu penting untuk memahami as-sunnah atau hadis-hadis Nabi. Terus ada sifat-sifat Rasul. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Kedua, sifat dari ar-Rasul adalah al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahan tersebut akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosanya. Terus yang ketiga ada asyidku atau jujur. Rasulullah bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan dari Allah. Dan yang keempat ada at-fathanah atau fatonah, biasa disebut dengan fatonah, yang berarti cerdas. Rasulullah dibekali kecerdasan sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah kepada seluruh umat dengan baik-baiknya. Terus yang kelima ada al-amanah atau terpercaya. Yang keenam ada as-sablig atau menyampaikan risalah. Rasulullah memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk adzaul amanah atau penunaian amanah. Dan yang terakhir ada al-ilzamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Kesimpulan dari materi sifat-sifat Rasul, yang pertama, Rasulullah ala khuluqin azim atau berada di atas akhlak yang agung. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang dimana artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam, surat ke-68 ayat 4. Terus, beliau memiliki akhlakul Quran atau akhlak Al-Quran. Sesungguhnya, akhlak Nabi adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Maka kewajiban kita sebagai umatnya adalah menjadikan sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik. Mungkin hanya itu saja pemahaman materi tentang Ma'rifatul Rasul dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.